Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan berusaha untuk belajar sedikit demi sedikit mengenai salah satu materi dari manajemen pasien safety, yaitu tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi silang. Nah, akan tetapi teman-teman, sebelum ke dalam materinya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novan, bersama rekan-rekan kelompok 7 dari tingkat 2A, yaitu Dini Siti Layla, Intan Nur Fauziah, juga Mita Yulia Pratami. Nah, kalau begitu, apa saja yang akan dibahas pada video kali ini? Pertama, ada prosedur penempatan pasien, lalu ada bundles terhadap 4 risiko infeksi, yang ketiga, pengelolaan limbah, penataan lingkungan, dan juga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam istilahnya terlebih dahulu, teman-teman. Mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada rekan-rekan semua mengenai materi-materi sebelumnya, yaitu misalkan infeksi nih, kan udah. Nah, infeksi merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen dengan maupun tanpa disertai gejala klinik. Nah, ingat lagi ya, teman-teman. Lalu yang kedua, nah ini ada PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, yaitu adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi baik itu pada pasien, pada petugas kesehatan, pada pengunjung, dan juga masyarakat yang ada di sekitar fasilitas layanan kesehatan. Nah, selanjutnya adalah sanitasi, teman-teman. Nah, sanitasi ini merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada penguasaan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan. Nah, jadi kuncinya tuh mengkontrol ya, menguasai terhadap berbagai faktor yang ada di lingkungan untuk tercapainya derajat kesehatan ya, untuk mempengaruhi derajat kesehatan. Kalau sanitasi. Nah, yang selanjutnya ini adalah infeksi terkait pelayanan kesehatan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Healthcare Associated Infections. Nah, adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana ketika masuk tidak ada infeksi nih dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang. Juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tentunya. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah bundles, yaitu sekumpulan praktik berbasis bukti sahih yang menghasilkan perbaikan keluaran proses pelayanan kesehatan bila dilakukan secara kolektif dan konsisten. Nah, kuncinya sekumpulan praktik ya yang berbasis bukti yang sahih itu tadi. Nah, lalu sekarang kita mulai masuk lagi, teman-teman, yaitu faktor resiko dari HACE itu tadi. Yang pertama ada umur nih, teman-teman. Nah, umur ini yang rentan itu adalah neonatus atau yang bayi, dan juga orang dengan usia lanjut ya, yang rentan. Lalu yang kedua adalah status imun yang rendah atau terganggu, disebut juga immunocompromised. Seperti contohnya ada penderita dengan penyakit kronik, ada penderita tumor ganas, juga ada pengguna obat-obatan imunosupresan. Dan yang ketiga adalah faktor resikonya adalah gangguan atau interupsi barrier anatomis. Nah, misalkan nih teman-teman, ada kateter urin, ini meningkatkan kejadian infeksi saluran kemih. Lalu pada prosedur operasi, ini dapat menyebabkan infeksi daerah operasi atau IDO itu tadi, infeksi daerah operasi gitu kan, atau juga disebut surgical site infection. Nah, lalu yang ketiga adalah intubasi dalam pemakaian ventilator, meningkatkan kejadian yang namanya ventilator associated pneumonia. Nah, ntar kita bahas ya sedikit-sedikit. Lalu yang keempat adalah kanul vena dan arteri, yaitu seperti phlebitis, lalu luka bakar dan trauma. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penempatan pasien. Nah, prinsip-prinsip standarnya kewaspadaannya seperti apa? Yang pertama, tempatkan pasien infeksius terpisah dengan pasien non-infeksius.
Karena kalau disatukan ntar berantem. Enggak. Kalau disatukan ntar malah terinfeksi semua dong. Jadi harus dipisahkan. Lalu yang kedua, penempatan pasien ini disesuaikan dengan pola transmisi infeksi penyakit pasien. Misalkan nih teman-teman, pola transmisi infeksinya bisa dari kontak fisik atau mungkin dari droplet ya, percikan yang dikeluarkan oleh pasien, maupun airborne atau melalui udara ya. Ini yang rentan, sangat rentan ya, airborne ya kan. Sebaiknya ini ada ruangan tersendiri gitu kan ya. Nah, akan tetapi teman-teman, apabila tidak tersedia ruangan tersendiri, maka boleh dirawat bersama pasien lain asalkan menerapkan sistem cohorting. Nah, bisa ini jaraknya yaitu sekitar minimal 1 meter ya. Jadi jarak tempat tidur tuh 1 meter. Nah, untuk menentukan pasien yang dapat disatukan dalam suatu ruangan, maka harus dikonsultasikan dulu teman-teman kepada komite atau dari tim pengendali pencegahan infeksi ini. Nah, lalu selanjutnya ada ini yang keempat adalah semua ruangan terkait cohorting itu ya pronunciation-nya kalau nggak salah. Oke. Harus diberi tanda kewaspadaan berdasarkan jenis transmisinya yang tadi kontak, droplet maupun airborne. Lalu yang kelima adalah pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan diri atau lingkungannya seyogyanya dipisahkan tersendiri, isolasi ya. Lalu mobilisasi pasien infeksius yang jenis transmisinya melalui udara atau airborne tadi agar dibatasi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghindari terjadinya transmisi. Nah, penyakit yang tidak perlu kepada yang lain karena kan lewat udara ini kan vital ya, sangat lebih berbahaya daripada yang lainnya penularannya tuh lewat udara tuh. Terus yang ketujuh adalah pasien HIV tidak diperkenankan dirawat bersama dengan pasien tuberkulosis dalam satu ruangan, tetapi pasien TB HIV dapat dirawat dengan sesama pasien TB. Ya. Nah, selanjutnya ada ini yang tadi sempat kita singgung yaitu ventilator associated pneumonia atau VAP ya. Yaitu merupakan infeksi pneumonia yang terjadi setelah 48 jam pemakaian ventilasi mekanik, baik itu berupa pipa endotrakeal maupun tracheostomy ya. Misalkan ini nih ada beberapa bandelnya. Di antaranya yang pertama nih ada membersihkan tangan setiap akan melakukan kegiatan, harus steril gitu kan ya. Lalu yang kedua, posisikan tempat tidur antara 30 sampai 45 derajat apabila tidak ada kontraindikasi, misalnya trauma kepala ataupun cedera tulang belakang. Terus yang ketiga, contohnya adalah menjaga kebersihan mulut atau oral hygiene setiap 2 sampai 4 jam dengan menggunakan bahan dasar antiseptik chlorhexidine 0,02% dan dilakukan gosok gigi setiap 12 jam untuk mencegah timbulnya flak ya pada gigi. Itu contoh dari bundlesnya. Nah, terus sekarang bundles pencegahan dan pengendalian infeksi saluran kemih ini ada 6 teman-teman. Yang pertama, pemasangan urin kateter ini digunakan hanya sesuai indikasi. Nah, sesuai indikasi sangat diperlukan, misalkan nih seperti adanya retensi urin, obstruksi kandung kemih, tindakan operasi tertentu, pasien bed rest, hingga monitoring urin output. Nah, jadi yang dibutuhkan aja dipasangnya. Yang kedua adalah lakukan kebersihan tangan. Oh, tentu kebersihan tangan minimal dengan 6 langkah melakukan kebersihan tangan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang dari tangan petugas kesehatan saat melakukan pemasangan kateter urin ini. Lalu yang ketiga adalah teknik insersi. Nah, teknik insersi ini diperlukan teknik aseptik terlebih dahulu sama seperti yang lainnya. Nah, digunakan juga peralatan steril dan sekali pakai pada saat pemasangan dari kateter urin ini. Lalu yang keempat ada pengambilan spesimen. Nah, pengambilan spesimen ini sama seperti yang lainnya, yaitu dengan prinsip gunakan sarung tangan steril dengan teknik aseptik dan juga pemeliharaan kateter
Nah, harus dilakukan perawatan kateter dengan mempertahankan kesterilan sistem drainase tertutup, lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah manipulasi kateter, juga hindari sedemikian mungkin untuk melakukan buka tutup urin kateter karena menyebabkan masuknya bakteri, jadi bisa masuk ya. Hindari meletakkannya di lantai, kosongkan urin bag secara teratur, dan hindari kontaminasi bakteri. Nah, jadi menjaga juga posisi urin bag lebih rendah daripada kandung kemih. Lalu yang terakhir adalah melepaskan kateternya, sama dengan memperhatikan teknik aseptik juga tadi ya. Nah, selanjutnya ini ada yang kedua adalah yang ketiga. Yang ketiga infeksi aliran darah atau IAD ya, IAD. Infeksi aliran darah atau bloodstream infections dapat terjadi pada pasien yang menggunakan alat central intravascular CVC line setelah 48 jam dan ditemukan tanda atau gejala infeksi yang dibuktikan dengan hasil kultur positif bakteri patogen yang tidak berhubungan dengan infeksi pada organ tubuh yang lain dan bukan infeksi sekunder, dan disebut sebagai Central Line Associated Bloodstream Infections. Nah, selanjutnya adalah pengendalian infeksi daerah atau IDO, ya kan, infeksi daerah operasi, ya kan, atau disebut juga dengan surgical site infections. Nah, pencegahan infeksi daerah operasi ini terdiri dari 3 tahap, teman-teman. Ada sebelum, ada selama operasi, dan ada setelah operasi. Nah, yang sebelum operasi ini, teman-teman, misalkan pada pasien apabila ditemukan tanda-tanda infeksi, maka si infeksinya ini harus disembuhkan dulu, teman-teman. Jadi, kalau perlu, misalkan infeksinya belum sembuh, maka bisa ditunda hari operasinya sampai infeksi sembuh. Nah, itu yang sebelum operasi contohnya. Lalu yang selama operasi, misalkan contohnya pada ventilasi, misalkan pertahankan minimum 15 kali pergantian udara per jam, dengan minimum ini diantaranya 3 kali udara segar, jadi 15 kali pergantian udara per jam. Wah, banyak ya. Nah, semua udara harus disaring, baik itu udara segar maupun udara hasil resirkulasi. Nah, juga jangan menggunakan fogging dan sinar ultraviolet di kamar bedah untuk mencegah terjadinya infeksi IDO ini. Itu yang selama operasi, misalkan contohnya ya. Lalu yang setelah operasi seperti apa? Contohnya adalah lindungi luka yang sudah dijahit dengan perban steril selama 24 sampai 48 jam pasca bedah. Itu contohnya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam limbah ya, teman-teman. Nah, pengolahan alat medik juga dengan limbah ini memiliki resiko. Pertama kita bahas resikonya dulu ya. Karena kan sebagai sarana pelayanan kesehatan, ini tempat berkumpulnya orang sakit ya. Nah, risiko limbah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan ini sebagai menjadi sumber penularan penyakit juga, serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Juga menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan penyakit itu tadi. Nah, limbahnya dikategorikan menjadi beberapa kategori ini, teman-teman. Ada yang pertama radioaktif. Ini warna kontainernya atau kantong plastik itu merah, lambangnya yang seperti di sini ada semacam lingkaran dengan segitiga kayak gini. Lalu yang kedua adalah kategori sangat infeksius, warnanya kantongnya tuh kuning, ya kan? Seperti kantong plastik yang kuat, anti bocor, ataupun kontainer yang dapat disterilisasi dengan autoklav. Lalu ada limbah yang ketiga, yaitu limbah infeksius, patologi, dan anatomi. Sama, warnanya juga kuning, lambangnya hampir mirip. Keterangan untuk kantongnya plastik kuat dan anti bocor atau kontainer. Sementara yang kategori keempat, yaitu sitotoksis, warnanya kantongnya ungu, lambangnya seperti ini, kontainer plastik kuat dan anti bocor untuk kantongnya. Dan yang terakhir adalah limbah kimia dan farmasi. Contoh warna dari kantongnya inilah coklat, dan juga keterangan untuk kantongnya kantong plastik
atau kontainer untuk limbah. Nah, ini contohnya teman-teman, ada wadah limbah laboratorium nih yang merah-merah nih. Lucu ya, kayak semangka merahnya. Oke, maaf. Wadah limbah laboratorium, lalu ada wadah tahan tusuk nih yang kuning-kuning. Ini tahan tusuk, coba aja teman-teman tusuk pakai pisau, dia gak akan jerit kesakitan, enggak. Jadi dia tahan tusuk. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah penata laksanaan linen. Nah, ini ada beberapa prinsip teman-teman diantaranya. Yang pertama, fasilitas pelayanan kesehatan harus membuat SOP penata laksanaan linen, prosedur penanganan, pengangkutan dan distribusi linen harus jelas, aman, dan memenuhi kebutuhan pelayanan. Yang kedua, petugas yang menangani linen harus menggunakan APD. Nah, APD ini insya Allah akan dibahas oleh kelompok selanjutnya nih ya teman-teman. Sabar, ya kan? Dan yang ketiga adalah linen dipisahkan berdasarkan linen kotor dan linen terkontaminasi cairan. Nah, pemisahan dilakukan sejak dari lokasi penggunaannya oleh perawat atau petugas lainnya. Lalu yang keempat, minimalkan penanganan linen kotor untuk mencegah kontaminasi ke udara dan petugas yang menangani linen tersebut. Nah, semua linen ini sesegera mungkin dibungkus dan dimasukkan ke dalam kantong kuning di lokasi penggunaannya dan tidak boleh disortir atau dicuci di lokasi di mana linen dipakai. Nah, ini contohnya teman-teman. Linen siap pakai nih yang rapih nih berjajar loh, yang biru-biru. Sementara ini adalah linen yang bekas pakainya, yang kantung linen terkontaminasinya warna kuning, di dalamnya ada linen. Ya, contohnya gambarnya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke dalam penjagaan dan kebersihan lingkungan. Untuk clue gambarnya udah ketebak ya tentang lingkungan. Kebersihan lingkungan di antara yang pertama nih ada kualitas udara ya. Dilihat dari kualitas udaranya, nah tidak dianjurkan untuk melakukan fogging atau pengasapan dan sinar ultraviolet untuk kebersihan udara. Nah, akan tetapi ada pengecualian di sana, pengecualian terhadap dry mist dengan menggunakan H2O2 atau mana tadi itu ya? Nah, ini dia. H2O2 itu hidrogen peroksida, dan penggunaan sinar ultraviolet untuk terminal dekontaminasi ruangan pasien dengan infeksi yang ditransmisikan melalui airborne. Nah, diperlukan pembatasan jumlah personil juga di dalam ruangan dan ventilasi yang memadai. Nah, selanjutnya adalah kualitas air, teman-teman. Nah, kualitas air ini seluruh persyaratan kualitas air bersih harus dipenuhi, baik itu menyangkut bau atau aromanya, rasanya, warnanya, juga susunan kimianya, termasuk debitnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum dan mengenai persyaratan kualitas air minum. Ya, itu tentang air. Lalu selanjutnya ada tentang permukaan lingkungan nih teman-teman. Nah, seluruh permukaan lingkungan ini lingkungan datar, bebas debu, bebas sampah, bebas serangga seperti semut, kecoa, lalat, dan sebagainya. Dan binatang pengganggu, misalkan ada kucing, ada guguk di sana, misalkan tikus, itu harus bersih dari hal tersebut dan juga harus dibersihkan secara terus-menerus, secara rutin. Dan tidak dianjurkan menggunakan karpet di ruang perawatan, juga tidak dianjurkan untuk menempatkan bunga segar, tanaman pot, bunga plastik di ruang perawatan. Nah, yang terakhir adalah desain dan konstruksi bangunan. Nah, desain ini harus mencerminkan kaidah dari pencegahan infeksi ini ya, yang mengacu pada pedoman PPI secara efektif dan tepat guna. Desain ini dari faktor berikut dapat mempengaruhi penularan infeksi. Misal diantaranya jumlah petugas kesehatan, desain ruang rawat yang tersedia, luas ruangan yang tersedia, jumlah dan jenis pemeriksaan prosedur, lalu persyaratan teknis komponen lantai, dinding dan langit-langit, air, listrik dan sanitasi, ventilasi dan kualitas udara, pengelolaan alat minsert dan disposable, juga pengelolaan makanan, laundry, dan limbah. Nah, untuk lebih lengkapnya, monggo teman-teman akses di makalahnya ya, yang harusnya udah dirilis sih ya, udah disebarluaskan gitu kan di grup. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mangga silakan akses kembali di makalah yang telah dipublikasikan, ada di grup.
Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi maupun bercandaan-bercandaan yang mungkin tidak ada enak di hati. Mohon untuk dimaafkan. Saya Nopan bersama rekan-rekan kelompok 7 pamit undur diri. Tetap semangat, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.